Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada yang mulia Bapak Purnama, Bapak Kepala Madrasah Sanawiyah, kemudian pada saudara saya yang mengundang saya, itu sekaligus moderator, Bapak Tuku Waktu. Nah, jadi kalau ingat beliau, ingat waktu. Sama seperti yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Dibilang Imam Syafi'i dalam sebuah riwayat, beliau katakan, al-waktu kasif. Waktu itu seperti pedang. In lam taqta'hu fata'tah. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak potong waktu itu, maka waktu itu yang potong kamu. Jadi kalau bukan kita yang potong waktu, waktu yang potong kita. Artinya kalau bukan kita yang manfaatkan waktu, maka waktu yang akan melalui kita. Jadi waktu berjalan terus, sedangkan kita tidak melakukan hal yang bermanfaat. Jadi usahakan, kata Imam Syafi'i, manfaatkan waktu itu semaksimal mungkin untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk hal-hal yang berguna, untuk hal-hal yang baik, untuk masa depan khususnya kita, yaitu murid-murid yang berada sekolah di Madrasah Sanawiyah ini. Kemudian demikian juga takzim saya kepada semua dewan guru, baik asatizahnya maupun asatisnya, guru-guru yang laki-laki atau yang perempuan, bapak ibu guru yang dimuliakan Allah Ta'ala. Demikian juga kepada bapak siapa namanya tadi itu, Jerry ya, bapak Jerry ya. Kemudian ada bapak siapa, lupa tadi, kalau saya tanya tadi, Pak Khalidi. Dia teringat saya sama Tengku Khalidi, anggota dewan ya, Pak Khalidi. Jadi sebenarnya nama beliau ini diambil daripada sahabat Nabi, yaitu Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dipanggil, yaitu sahabat ya, panglima perang Rasulullah yang berhasil membebaskan wilayah Syam sampai ke wilayah Syam, sampai ke wilayah yaitu wilayah Irak, kemudian sampai Damaskus Suriah, sampai ke Palestina. Ya, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis mengatakan, "Man hadara fi majlisil ilmi kataballahu lahu ta'ala bi kulli qadamin hasanatan." Barang siapa yang hadir dalam sebuah majelis ilmu dalam bulan Ramadan, maka Allah mencatat setiap langkahnya itu satu kebaikan. Jadi setiap satu kebaikan sudah kita peroleh dengan melangkahkan kaki ke tempat ini dalam rangka untuk mengikuti, yaitu menghadiri majelis ilmu. Jadi ini berapa langkah kita sudah langkah. Yang paling jauh banyak pahala. Jadi kalau rumahnya dekat dapat pahala tapi sedikit dibandingkan yang rumahnya jauh. Tapi saya datang ke sini, Tengku naik Honda, berarti berapa banyak bensin yang keluar? Ya, berapa banyak bensin yang keluar, atau berapa banyak roda yang berputar. Tapi saya datang ke sini Tengku naik becak, begitu juga. Berputarnya ban itu dikira pahala oleh Allah Ta'ala. Naik mobil, begitu juga. 4 ban berarti dikira. Kalau kita 2 kaki kan, kalau mobil 4 ban berarti 4 kaki. Jadi dihitung 4 kaki langkahnya itu. Jadi semua tidak ada yang sia-sia dalam bulan suci Ramadan, asalkan untuk ilmu, asalkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian karena ini masih berkaitan dengan bulan suci Ramadan, bulan suci Ramadan ini imbasnya kepada seluruh bulan. Nah, imbas bulan suci Ramadan ini imbasnya kepada seluruh bulan. Kalau baik kita di bulan Ramadan, baik juga di luar Ramadan. Kalau buruk kita di bulan Ramadan, buruk juga kita di luar Ramadan. Maka ada orang mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan untuk mencuci dosa. Maka dikatakan Ramadan. Ramdun asal katanya artinya bakar. Apa yang dibakar?
Biasanya kalau orang gendut badannya itu kan susah berjalan. Kalau orang gendut badannya itu kan susah dia lari. Kalau orang gendut badannya itu kan susah dia ibadah. Ada juga yang gendut tapi rajin ibadah dibandingkan yang kurus. Taatnya taat kepada nafsu, sukanya tidur aja. Bulan Ramadan pakai untuk tidur. Nah, ada yang kurus seperti itu. Tapi ada orang yang gendut, rata-rata dia malas dalam ibadah. Kenapa? Karena penuh lemak dalam tubuhnya, sehingga beban badannya itu susah untuk digerakkan, sehingga menyebabkan dia datang ke masjid saja udah berat. Dia datang ke musola saja udah berat, apalagi sholat subuh, apalagi tarawih. Untung-untungan udah sholat isya, apalagi tarawih. Udah bersyukur dapat sholat isya. Tak begah tarawih, sholat isya mentok alhamdulillah yang karek tak pahala. Udah termasuk perjuangan bagi orang yang punya badan yang sangat besar. Ya. Jadi ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu perlu dibakar. Dibakar kenapa? Lari maraton. Ya, lari maraton, angkat besi, angkat barbel, fitness, ya kan? Kemudian berenang. Ya, kalau orang kita di sini kan dekat dengan laut ya, biasa tarik pukat. Pagi-pagi tarik pukat. Nah itu bakar kalori itu, terbakar lemak-lemak tubuh. Akhirnya otot keluar semuanya, bukan lemak. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu itu ketika jumpa dengan sahabat, beliau jumpa dengan sahabat, dia tanya, ada sahabat yang perutnya buncit, ditegur sama Umar. Hai, dia bilang, perut yang seperti ini membuat malas untuk ibadah kepada Allah. Ya, ditunjuk langsung sama Umar. Perut yang seperti ini membuat malas untuk ibadah kepada Allah. Jadi penyakitnya itu, penyakit yang membuat orang untuk malas ibadah kepada Allah Ta'ala, termasuk adalah badan yang tidak dijaga. Ibu-ibu hati-hati. Kalau sudah anak pertama oke, masih bagus. Anak kedua mulai naik, anak ketiga tambah besar lagi. Bukan masalah diperhatikan sama suami, itu efek samping bonus dapat. Sudah 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun masih kayak anak gadis. Karena dia jaga tubuhnya tak langsing. Tapi seorang wanita itu biasanya kalau sudah anak pertama oke, naik sedikit, naik anak kedua naik lagi, anak ketiga tambah besar lagi badannya. Ini efeknya nanti efeknya nanti apa? Efeknya bukan kepada suami, itu bonus. Kalau dia masih langsing, masih cantik pada suami, masih pandangan suami masih lihat, dia sama seperti umur 20-an, tubuhnya masih seperti itu efek samping. Suami masih senang melihat. Efek yang paling utamanya itu untuk dirinya pribadi dengan dia membiarkan tubuhnya itu melambung naik beratnya dari waktu dia menikah 50 tahun naik 60, 70, 80, sudah anak kedua ketiga sampai 80, 90 kilo, itu efeknya ke dia sendiri. Efeknya apa? Akhirnya dia ibadahnya berat nantinya. Nah, contoh, buktikan mana beratnya. Nanti coba berangkat haji. Ketika berangkat haji mau naik Jabal Rahmah nggak sanggup lagi. Ya, Jabal Rahmah itu di mana ya? Di Jabal Rahmah di Mekah, di Padang Arafah. Bukit Kasih Sayang. Bukit Kasih Sayang itu tempat ketemunya Nabi Adam dan mama kita, ayah kita jumpa dulu. Karena mereka waktu turun dari surga itu turun karena diusir, karena mereka itu melampaui batas. Batasnya apa? Jangan makan buah kulit. Semua boleh dimakan, tapi jangan satu ini ditinggal, nggak boleh disentuh. Jangankan makan, dekat saja dilarang sama Allah Ta'ala. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan dekati pohon ini ya. Kalau kalian dekati, kalian akan menjadi orang yang zalim. Jadi orang zalim berarti orang yang menganiaya, bukan menganiaya Allah. Bukan dia menyusahkan Allah. Tidak ada manfaat kita pada Allah. Tidak ada mudarat kita pada Allah. Kita tidak punya manfaat. Kita sholat apakah bermanfaat untuk Allah Ta'ala? Tidak ada. Tidak ada guna kita sholat untuk Allah Ta'ala. Allah tidak menjadi sempurna karena ibadah kita. Karena Allah sudah sempurna meskipun kita tidak ibadah. Allah tidak menjadi cacat dikarenakan kita tidak sujud padanya. Karena tanpa kita sujud pun Allah Ta'ala tetap maha sempurna. Itulah Allah Ta'ala. Cuma Allah Ta'ala ciptakan kita ada 3. Pertama, untuk dijadikan kita ini menjadi khalifah. Kita tukang atur bumi ini. Kita yang atur bumi ini kan. Coba bayangkan nanti misalkan anak-anak yang ada di rumah itu, orang tuanya sudah nikah, kemudian lahir anak, dibiarin anaknya, nggak dididik, nggak diajarin, nggak disekolahkan, nggak diberikan tempat pendidikan agama, nggak dididik secara agama, nggak dididik dalam pelajaran-pelajaran umum. Apa jadinya anaknya tersebut? Seperti lagi anak manuk. Seperti anak manuk, seperti anak ayam. Yang satu perkosaan, yang suka-suka mau pulang kapan terserah, mau jadi apa tidak diperdulikan. Maka dalam Islam itu kewajiban kepada orang tua itu yang paling utama. Diwajibkan orang tua itu untuk menjaga anaknya. Yang pertama, kewajiban yang pertama sekali, ibu itu kewajibannya mulai dari kandungan hingga sampai lahir, wajib dia jaga anaknya, dia rawat anaknya, dan dia disusukan anaknya itu selama 2 tahun.
Wajib disusui oleh seorang ibu kalau dia sanggup, ya. Kalau dia punya beban yang lain, punya sakit misalkan, tidak masalah. Contoh, pernah dengar nama Dajjal? Pernah tidak? Siapa Dajjal? Siapa Dajjal? Bintang film bukan? Dajjal itu bintang film bukan? Pernah dengar nggak Dajjal? Dajjal, apa yang kita dalam benak kita ketika kita mendengar nama Dajjal? Yang dalam benak pikiran kita yang kita tahu ketika mendengar Dajjal apa? Siapa Dajjal? Ayo. Ya, santri. Ayo, santri kilat, ayo. Bulan Ramadan kan santri juga. Ya. Dajjal itu apa dia? Siapa dia? Apa dia gunanya? Bagaimana informasi yang kita pernah dengar tentang Dajjal? Mungkin yang santriwati. Coba. Yang murid-murid perempuan. Apa Dajjal itu? Adik? Dajjal. Daju, yang ngaji pegahnya, ngaji kenyang daju. Lagi pasir. Dajunya gimana? So daju. Kana aja no aji. Hah? Kana aji kamu dia ji. Cuma golong tebit loh. Nah, bubuk dia. Tu apa dia? Apa fungsi Dajjal? Tu apa dia? Bikin huru-hara, bikin kacau. Dia merusak tatanan kehidupan normal. Yang baik dibilang jahat, yang jahat dibilang baik. Dan orang tahu itu baik, dibilang jahat, tetap diakui itu juga jahat. Meskipun orang tahu itu baik sebenarnya, tapi dikatakan Dajjal ini jahat, yang baik ini jahat. Orang semua, oh betul Dajjal, betul Dajjal. Nah, Hana soal meranti bantah Dajjal, karena dia punya power seperti Tuhan, padahal bukan Tuhan. Dia punya kekuatan seperti Tuhan, padahal dia bukan Tuhan. Dia mampu membuat kamuflase, ilmu sihirnya tinggi sekali. Kalau zaman sekarang ini mungkin itulah tukang sihir paling hebat di dunia, Dajjal. Nah, dia bisa memanipulasi seorang-orang. Surga ada di tangan kanannya, neraka ada di tangan kirinya. Dia bisa memanipulasi seolah-olah bisa membangkitkan orang mati, bisa menjadi hidup. Dan nampak seperti orang mati itu bisa hidup. Jadi orang bisa melihat, oh ini pekerjaan Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Dajjal ini berarti kalau Dajjal ini mengaku Tuhan, berarti betul dia Tuhan. Dan dia mengaku, saya adalah Tuhan. Yang kalian katakan Allah itulah saya. Kalau sudah ada yang seperti itu, inilah pekerjaan kita. Orang mukmin, dia yakin bahwa itu adalah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tidak ada serupa dengan makhluk apapun. Jadi kalau kita punya iman, kita punya keimanan, pada waktu itu dites sama seperti orang memegang bara api. Jadi kata Rasulullah, nanti di akhir zaman umatku itu ketika dia ingin memegang teguh imannya sama seperti dia pegang bara api. Coba kita bakar kayu bakar, kemudian kita pegang kuat-kuat. Memegang bara api. Bukan pegang sentuh. Tapi pegang, memang digenggam, kemudian jangan dilepas tuh bara api itu. Sakit bagaimanapun jangan dilepas. Begitulah menghadapi Dajjal. Begitulah menghadapi siapa yang lemah imannya akan lepas imannya. Siapa yang tidak mampu memegang bara api tersebut akan dia lepas bara api karena dia takut terbakar. Dia takut akan dianiaya oleh yaitu Dajjal tersebut. Karena konsekuensinya Dajjal bisa mematikannya, Dajjal bisa membunuhnya. Dajjal punya apa? Dajjal punya pengikut yang ramai. Nah, sebenarnya Dajjal ini sudah hidup. Ya, Dajjal ini sudah hidup. Dia hidup pada masa Nabi Musa alaihissalam. Disebut dengan nama Samiri. Berasal dari kampung, nama kotanya adalah Samirah. Kota Samirah. Karena dia berasal dari kampung Samirah, namanya Samiri. Nama awalnya Musa juga, seperti Nabi Musa. Nama awalnya juga Musa. Musa bin? Siapa Musa? Putra siapa? Nabi Musa? Jadi sama-sama Musa. Cuma yang satu Musa Samir, yang satu Musa saja. Yang kita kenal dengan Nabiullah Musa alaihissalam. Jadi Musa Samir ini, dia masih keturunan daripada Yahuza. Yahuza ini anak daripada Daud alaihissalam. Nabiullah Daud alaihissalam. Nabi Daud punya 4 istri. Dan istri yang pertama, kedua, ketiga, keempat punya anak. Dari salah satu istri tersebut, entah istri pertama atau istri ketiga itu, lahirlah anak-anak. Salah satu diantaranya adalah Yahuza. Dan Yahuza menikah, lahirlah salah satu anak, namanya adalah yaitu Samiri. Dan diriwayatkan Samir ini berkenaan dengan tadi ibu-ibu tadi itu. Kewajiban ibu-ibu menyusukan anak kan. Berkaitan dengan Samiri tadi ini, Samir ini
Mulai sejak dia sudah lahir, sejak dia lahir, dia cuma membahayakan dan menyusahkan orang tuanya. Nggak pernah ada manfaat sedikit pun. Jadi, Samiri ini dulu namanya. Tapi kemudian kita disampaikan Rasulullah, kelak namanya Dajjal. Dikenal dengan namanya Dajjal. Orang Aceh bilang kenal dengan namanya Dajjal. Orang Aceh Dajjal juga kan. Nah, jadi Musa Samiri ini ketika dia lahir, disusuin sama ibunya, tidak satupun diminum air susu ibunya. Sehingga 5 tahun ibunya tidak pernah menyusui, akhirnya ibunya meninggal dunia. Tahu kenapa meninggal dunia ibunya? Karena tidak menyusui anaknya. Kenapa? Karena terkena kanker payudara. Jadi itulah efek kalau wanita dia punya anak, kemudian dia punya air susu, kemudian dia nggak susukan, bisa menjadi kanker pada payudaranya ibu tersebut. Jadi meninggal ibunya. Sesudah 5 tahun, anak-anak nih la yamutu wala yahya, nggak hidup nggak mati. Dibilang hidup dia mati, dibilang mati dia hidup. Kenapa? Karena sejak dia lahir dia nggak kemana-mana, dia cuma tertidur saja. Tapi jantungnya bergerak, tapi dia nggak bicara, dia nggak jalan kemana-mana, dia nggak beraktivitas, bahkan menyusu kepada ibunya saja dia tidak bisa. Nah, jadi ini membahayakan bahkan kepada ibunya sendiri. Ibunya sendiri menyusukannya tidak mau dia. Akhirnya ibunya meninggal pada sesudah 5 tahun usia Samiri ini. Jadi kemudian selanjutnya pada waktu ibunya udah meninggal dunia, tiba-tiba Samiri kecil ini sesudah meninggal ibunya tiba-tiba dia bangun. Dan di kota Samarah itu, kota Samarah tadi itu terkenal dengan yaitu penganut agama yaitu penyembah berhala. Terkenal dengan agama penyembah berhala. Termasuk raja juga dia menyembah berhala pada waktu itu. Raja juga menyembah berhala. Jadi Samiri akhirnya kemudian ketika tiba-tiba dia bangun, ketika dia lahir saja nggak pernah dia bangun, tidur aja kerjanya. Makanya dibilang antara hidup dan mati. Dibilang hidup dia nggak ada aktivitas, cuma tidur aja. Dibilang mati, dipegang dadanya, jantungnya berdetak. Nah, ketika usia 5 tahun, ibunya udah meninggal, tiba-tiba dia terjaga, dia bangun, dia jalan, kemudian dia naik pergi ke sebuah tempat. Di depan istana raja ada sebuah patung yang paling utama yang selalu disembah oleh raja. Banyak patung yang lain, tapi yang paling utama. Dia naik ke situ, kemudian dia manjat di panjatnya patung tersebut. Di situ kemudian dia yaitu BAB. BAB tahu nggak? Buang air kecil dan air besar. Jadi akhirnya berhalanya itu kan bau. Kebetulan besoknya itu hari ibadah. Kalau kita hari Jumat, ramai yang datang, termasuk raja, termasuk rajanya. Sampailah ke situ. Ketika raja mau menyembah, tercium bau yang tidak enak, menyengat. Baunya nggak enak kali. Kok kita bau pesing, kemudian bau busuk. Kemudian dicari-cari sumber baunya di kemana baunya, kenapa ada bau Tuhan kita ini. Begitu mata mereka melihat ke atas, di atas tersebut ternyata ada seorang anak kecil usia sekitar 5 tahun begitu, tertidur di atas. Kemudian perintahkanlah prajurit naik ke atas, didapatilah anak itu ternyata situlah buang hajat. Di atas Tuhan, mungkin Tuhannya bentuk patungnya mungkin lagi begini, di tempat tangannya itu mungkin di situ dia tidur. Di situ dia buang hajat di situ. Jadi bau habislah. Jadi apa cerita ini maksudnya apa? Cerita ini menunjukkan bahwa ketika raja kemudian mencari tahu siapa anak ini, dapatlah orang tuanya. Tinggal satu orang tuanya, ayahnya, maknya udah meninggal tadi. Meninggal karena kanker tadi. Berarti karena anaknya. Kemudian sekarang nasib ayahnya sekarang. Ditanya, ini anak kamu? Iya. Engkau yang mengangkat dia dari tempat tidur. Setahu kami anak kami ini kan tidak jalan-jalan, tidak pergi kemana-mana. Tapi kenapa dia udah? Berarti kamu yang mengangkat dia, meletakkan dia di atas. Berarti ini pencemaran Tuhan, pencemaran nama baik Tuhan. Ini akan dimasukkan penjara kamu. Demi Tuhan berhala-berhala ini segala macam, kata ayahnya. Bukan saya yang bawa. Saya tidak tahu tiba-tiba sudah ada anak saya di atas. Kalau begitu mana buktinya? Bukti bahwa kamu tidak mengangkat dia ke atas. Mana buktinya? Karena ayahnya tidak bisa membuktikan bahwa bukan dia yang mengangkat anaknya, mengangkat di atas berhala tersebut, maka ayahnya diancam penjara. Kalau tidak membawa bukti sekian lama,
diberikan tenggang waktu kalau tidak membawa bukti, maka ayahnya akhirnya dihukum mati. Siapa yang celaka? Ayahnya. Tadi mamanya kan? Tadi ibunya meninggal. Kemudian ayahnya meninggal. Ya, jadi kisah Samiri ini. Jadi sesudah itu Samiri kemudian dia hidup beberapa tahun lama. Nah, kemudian pada waktu yang sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala, dia punya intelligence, punya kemampuan kecerdasan yang lebih di atas kemampuan manusia normal. Dia punya insting, dia punya naluri, dia punya kecerdasan, dia punya fisik lebih daripada kehidupan manusia normal. Hingga pada waktunya Allah Ta'ala kemudian memerintahkan Jibril kemudian meletakkan Dajjal ini, Samirah ini, pada sebuah pulau. Kata riwayat itu, pulau itu dekat dengan wilayah Yaman. Ya, Mekah, kemudian Yaman. Di Yaman itu ada pulau terasing. Nah, pulau terasing disitulah kemudian dibawa oleh malaikat Jibril, dibawalah ke sana dia, ditempatkan pada pulau tersebut, dan dia itu dipasung di situ. Nah, dipenjarakan di situ. Tetapi Samiri ini, dalam riwayat itu dikatakan Samiri ini dia hidup di pulau itu tanpa ada satupun makhluk kecuali hewan-hewan saja. Tapi ada satu makhluk yang memang dikehendaki oleh Allah Ta'ala untuk mengajarkan Samiri tersebut tentang Allah Ta'ala. Ada seekor hewan melata tapi bisa bicara. Dia mulai dari ujung rambut sampai kakinya itu bulu-bulu semuanya. Berbulu-bulu semuanya. Saya bilang mungkin kayak kong, kayak monyet, kayak kong. Kayak monyet besar tuh. Jadi datanglah ini hewan ini, kemudian masuklah ke goa, kemudian menyampaikan kepada Samiri. Sampaikan kepada Samiri atas perintah Allah bahwa tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada Tuhan kecuali Allah Ta'ala. Itu selalu disampaikan. Akhirnya sesudah beberapa lama diajarkan terus. Ini hewan melata ini yang ditugaskan menemani Dajjal ini atau Samiri ini. Akhirnya dia berkata, sekarang saya sudah mengajarkan kepadamu atas perintah Tuhanku Allah